Beliau ini sudah sampai bertemu dengan Presiden Turki yaitu Erdogan dan bahkan disambut oleh Presiden Indonesia karena telah mengharumkan nama baik Indonesia di ajang internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dok Didit di sini. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu oleh qori yang sangat inspiratif yaitu Syekh Syamsul Firdaus. Syekh Syamsul Firdaus. Beliau merupakan salah seorang qori yang sudah melenggangkan prestasinya hingga ke ajang internasional. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah melihat nih beritanya, beliau ini sudah sampai bertemu dengan Presiden Turki yaitu Erdogan dan bahkan disambut oleh Presiden Indonesia karena telah mengharumkan nama baik Indonesia di ajang internasional. Kali ini kita akan membahas sedikit sebuah topik yang mungkin sudah sering nih kita mungkin dengar ya, manfaat tentang madu dalam kesehatan. Di sini kita akan mengkaitkan dalam pembahasannya di Al-Quran dan secara ilmu kedokteran seperti bagaimana. Nah, mungkin kita mulai dulu dari Syekh Firdaus, Syamsul Firdaus untuk membacakan lantunan ayat yang menyebutkan tentang madu ini di dalam Al-Quran. Teman-teman, ayat yang menerangkan tentang madu ini berada di surah An-Nahl ayat 69 dan teman-teman bisa buka dan bisa ikutin pelan-pelan. Saya akan membaca dengan metode tilawah mujawad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Masya Allah. Itu tadi adalah lantunan ayat dari An-Nahl ayat 69 ya Syekh, betul ya? Nah, kalau di Al-Quran sendiri memang dikatakan ya bahwa memang madu ini memberikan khasiat yang luar biasa ya Syekh. Di dalam Al-Quran juga ini terdapat maknanya, bisa mungkin saya bacakan. Boleh. Makna dari ayat tersebut adalah kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan,
Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Masya Allah. Nah itu dalam Al-Quran sendiri memang sudah menyatakan bahwa khasiat madu itu bermanfaat untuk kesehatan. Dan ini memang sebenarnya sangat sesuai nih Syekh dengan kedokteran ya, sesuai dengan ilmu yang saya ketahui sendiri bahwa madu ini sangat bermanfaat nih kalau misalnya dikonsumsi bahkan secara rutin ya, karena apalagi dikonsumsinya dengan air hangat. Sering nih kadang-kadang sih pasien saya akan saya anjurkan kalau misalnya ada yang batuk pilek, ada yang lagi radang tenggorokan, itu pasti salah satu anjurannya selain konsumsi obat dan olahraga, salah satunya yang paling sering saya sampaikan juga itu konsumsi madu, karena memang berdasarkan penelitian bahwa madu itu bisa memperbaiki epitel di saluran pernapasan nih Syekh. Jadi saya juga dulu itu pas waktu kecil itu sering disuguhkan madu oleh orang tua saya. Masya Allah, saya juga seperti itu. Jadi memang luar biasa ya. Ini khasiat yang luar biasa ini sudah terkandung di Al-Quran, dan memang benar yang sudah dibuktikan secara sains bahwa memang khasiatnya seperti itu. Juga kalau untuk para kori itu memang sangat dianjurkan untuk memperbagus suara ataupun pernapasan, itu sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi madu, karena memang setiap kali kita mengkonsumsi madu itu rasanya itu apalagi ditambah air hangat itu luar biasa. Itu bisa menghilangkan suara serak. Betul, Masya Allah. Apalagi biasa sih kadang digabung juga sama jeruk nipis atau lemon. Nah itu lebih pas lagi, karena memang secara ilmunya memang secara ilmu kedokteran sih kalau ditambah dengan jeruk nipis atau lemon itu khasiat vitamin C yang terkandung di dalamnya ditambahkan dengan madu dan air hangat itu luar biasa sih. Jadi luar biasa, Al-Quran sudah menjelaskan ini dan betul-betul sudah dibuktikan secara ilmiah. Nah, Masya Allah. Mungkin saya mau tanya-tanya kepada Syekh Syamsuri tentang sedikit pengalaman beliau waktu bisa berangkat nih mewakili Indonesia ke Turki. Itu gimana ceritanya sih sampai bisa seperti itu? Mungkin bisa diceritakan singkat. Awalnya sih kan kalau ke MTQ internasional itu nggak harus pergi langsung dulu, tapi dari seleksi dulu. Diseleksi dulu di nasional. Kemarin saya ikut MTQ nasional itu, alhamdulillah saya dapat juara kedua. Tapi setiap kali yang juara itu pasti ke internasional, baik juara 1, juara 2 ataupun juara 3. Nah, alhamdulillah saya dapatnya jatahnya di Turki gitu. Jadi alhamdulillah setelah di Turki, walaupun menjadi peserta paling muda dari 68 negara itu, tapi tidak boleh kita patah semangat. Dan alhamdulillah setelah tampil luar biasa, memang sudah qadarullah, sudah rezekinya saya, dan alhamdulillah bisa mendapatkan juara 1, dan biasanya ketemu dengan Presiden Erdogan, diberi langsung penghargaan oleh Presiden Erdogan. Itu pengalaman yang paling berkesan. Masya Allah. Itu tahun berapa? Tahun 2019. 2019. Ini masih baru berarti ya? Masih hangat lah. Masih hangat ya, Masya Allah. Bisa berangkat mewakili Indonesia, bisa juara di kancah internasional, bisa bertemu bahkan dengan salah satu presiden yang luar biasa, kepemimpinannya sangat menjadi contoh ya. Apalagi beliau dalam memimpin negara Turki, Masya Allah. Kemudian kembali ke Indonesia, bertemu lagi dengan Presiden Indonesia. Masya Allah, luar biasa sih, di umurnya yang masih sangat muda, ya mungkin jauh lebih muda berapa tahun dari saya, tapi luar biasa prestasinya. Ini sangat menjadi inspirasi buat teman-teman, buat kita semua, bahwa dalam ibaratnya dalam bahwa berprestasi dalam belajar Al-Quran, kemudian membawakannya dengan indah, itu bisa menginspirasi banyak orang, bisa sampai ya memang kewajiban kita ya sebagai seorang Islam harus menguasai Al-Quran. Nah ngomong-ngomong nih tentang Al-Quran, mulai umur berapa sih sebenarnya Syekh Syamsuri ini sudah mulai mengenal Al-Quran? Oh, belajarnya dulu itu awalnya dari orang tua. Itu pas usia saya masuk SD itu belajar makhrajul huruf, itu tentang pengucapan huruf. Itu sama sekali belum ada keinginan untuk ikut MTQ itu. Belum ada. Ya. Dan alhamdulillah setelah belajar makhrajul huruf, ada kan event-event di desa gitu. Akhirnya
ikut MTQ hafal surat-surat pendek itu alhamdulillah juara 1. Akhirnya orang tua saya tahu bakat saya di bidang tilawah dan diantarkan saya ke guru ngaji, belajar tajwid-tajwidnya, lagu-lagunya, sampai alhamdulillah ikut MTQ sampai bisa juara ke internasional, luar biasa. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah saya masih belajar juga. Dan yang paling saya syukuri sih bisa berprestasi di kancah internasional itu bisa memberikan motivasi lah buat generasi-generasi penerus ke depan. Itu apalagi kan membaca Al-Quran itu sebagai kewajiban bagi kita. Nah, jadi teman-teman dianjurkan untuk belajar Al-Quran, dan apalagi bisa belajar Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwidnya, itu akan kita mendapatkan banyak kebaikan dan pahala, insyaallah. Luar biasa. Insyaallah ya, semoga kita semua termasuk saya juga ini menjadi pemacu gitu semangat. Apalagi kita ini insyaallah akan menyambut bulan suci Ramadan ya. Jadi semoga nanti ketika bulan suci Ramadan kita bisa kembali nih boost semangat kita dalam mempelajari Al-Quran, hadis. Ya mungkin selama beberapa bulan terakhir mungkin sudah agak jarang gitu karena kesibukan dunia. Padahal sebenarnya Syekh Syamsuri ini sekarang sementara kuliah juga sebenarnya di salah satu universitas terbaik di Indonesia, tapi tetap bisa mendalami Al-Quran ya Syekh. Beliau ini kuliah di Universitas Indonesia tapi tetap mendalami Al-Quran yang luar biasa, sangat menginspirasi. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana cara membagi waktu kuliah di kampus nih nomor 1 di Indonesia, terus masih harus tilawah, bahkan mungkin banyak sekali event pasti acara yang akan mengundang sosok Syekh Syamsuri ini. Gimana cara membagi waktunya? Kalau saya waktu kuliah itu saya nggak menerima jadwal ngaji kalau bentrok dengan jadwal kuliah. Oke. Jadi kan bagaimanapun saya ke Jakarta itu untuk kuliah, jadi jangan sampai kuliah terganggu karena ngaji. Kalau undangan-undangan yang tidak bentrok dengan jadwal kuliah bisa diterima. Memang tugas kita kan sebagai udah menjadi kepercayaan orang banyak sebagai Qori itu harus kita hadiri undangannya, dan juga itu kan membawa nama baik UI juga. Karena kan orang-orang kan pasti bertanya kuliah di mana, akhirnya nama UI terangkat. Jadi sebisa mungkin lah untuk memanage waktu antara kuliah dan belajar tilawah ataupun memenuhi undangan untuk tilawah. Masya Allah. Jadi itulah pentingnya gimana caranya kita bisa menyeimbangkan, bagaimana mempelajari agama yang betul-betul menjadi tuntutan kita, sekaligus juga mempelajari ilmu dunia biar seimbang ya sih. Jadi tetap mendalami tilawah, tetap menerima kalau misalnya ada acara, tapi tidak bertabrakan dengan jadwal kuliah. Masya Allah, luar biasa sekali Syekh Syamsuri. Mungkin itu dulu ya yang bisa kita share dan diskusikan dengan Syekh Syamsuri Firdaus di hari ini. Nanti kalau misalnya ada waktu di lain kesempatan lagi kita akan ngobrol-ngobrol bersama Syekh Syamsuri Firdaus insya Allah, karena beliau ini luar biasa acaranya, padat sekali. Setelah ini akan pergi lagi ke tempat yang lain. Jadi semoga sehat-sehat terus ya buat saya dan keluarga semuanya, teman-teman dan tim. Semoga selalu menginspirasi anak-anak muda supaya mau mempelajari Al-Quran lebih dalam. Mungkin semua kayak kita ini umur-umur yang seperti sekarang mungkin dari kecil sudah diajarin tentang Al-Quran, cuman mungkin cara membacanya masih banyak yang salah. Mungkin kalau saya membaca juga ini sekarang pasti banyak yang belum sesuai dengan yang bagaimana harusnya. Nah itu menjadi ada kemauan untuk belajar. Betul, insya Allah. Nanti kalau ada waktu mungkin saya harus berguru juga sama Syekh Syamsuri. Sang berguru. Insya Allah kita akan saling belajar. Saya akan share juga apa yang saya tahu dalam ilmu yang sudah saya pelajari. Nanti saya juga akan belajar insya Allah Al-Quran bersama share insya Allah di waktu yang nanti akan ketemu. Mungkin itu dulu ya bisa kita sharing di hari ini. Terima kasih Syekh atas waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu teman-teman.